Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, kita masih di Ekumene Bible Course Online Biblical Hebrew Study dan kali ini kita masuk ke level A unit yang ke-28. Kita akan grammar review dan mempelajari tenses yang baru yaitu vekatal verb. Dan seperti biasanya kita akan practice reading sekaligus membaca sidur doa Yahudi. Baruch et Adonai hameforach. Baruch Adonai hameforach leolam fa'et. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amin venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten hatorah. Amin. Beshem ha'af ve'haben ve'ruach hakodes ha'elohim echad. Pada unit yang 27 seperti biasa Anda diberikan vocabulary dan kita akan mereviewnya. Mengingat kosakata yang baru dan kita akan mereviewnya. Sishim artinya 60, shesh ya, 6. Kalau rahat membersihkan atau mandi ya. Kanaf itu sayap. Hatsi. Hatsi itu separuh, half ya. Kemudian geshem itu hujan. Samach happy dan bikes itu mencari ya. Nah, sehingga kita dapat mencocokkan kata-kata yang baru yang sudah kita pelajari dengan gambar-gambar. Nah, dari sini Anda lihat shishim ya 60 ya. Hetsi half atau separuh. Nah, shesh 6, rahats membersihkan atau mandi, bikes mencari, geshem itu hujan, kanaf sayap, samak berbahagia, happy, senang ya. Dan ini dalam bentuk katal ya, katal orang ketiga tunggal laki-laki. Nah, kita sudah menjalani 27 unit yang saya harap Anda mengingatnya atau mereviewnya kembali apabila masih ada yang lupa. Dan yang penting pada akhir-akhir Bible Course ini yaitu Anda memahami apa itu binyanim. Binyanim adalah Hebrew verb structural pattern. Jadi kata kerja Ibrani itu memiliki strukturnya ya, memiliki formulanya yang bisa dihafal ya. Seperti misalnya tenses kata yang sudah kita pelajari. Saya harap Anda sudah menghafalnya semua karena ini akan dipakai seterusnya selamanya kalau Anda ingin memahami sastra Ibrani ya. Ani kata alti. Jadi saya pikir Anda tidak usah membaca karena saya harap Anda sudah menghafalnya. Ani katalti, ata katalta, at katalt, hu katal, hi katlah, anahnu katalnu, atem kataltem, aten kataltem, hem vehen katlu. Ya, saya harap ini yang paling mudah, yang pertama kali kita sudah mempelajarinya untuk binyanim dan tenses yang pertama kali yaitu katal, dan yang tenses kedua kita mempelajari jiktol ya. Jiktol itu adalah imperfect ya, bentuk yang belum rampung ya. Nah, itu juga ada patternnya yang perlu dihafal ya.
Ani ektol, ata tiktol, at tikteli, hu yiktol, hi tiktol. Ya, jangan lupa bahwa engkau laki-laki dan dia perempuan tunggal itu sama ya formnya. Tiktol. Nah, bagaimana dengan yang plural? Anahnu niktol, aten tiktelu, aten tiktolna, hem yiktelu, hen tiktolna. Ya, tapi kadang-kadang ya Anda akan menemukan ada simplifikasi pada yang plural ini. Nah, setelah Anda memahami katal, kemudian yiktol, ya katal itu bentuk perfect sudah rampung, yiktol itu bentuk imperfect belum rampung. Anda juga sudah mempelajari satu tenses yaitu fa yiktol. Nah, fa yiktol ini ya, fa sebagai prefix ya. Nah, dan fa ini adalah verb konversif. Nah, kemudian ditambah dengan yiktol. Nah, verb konversif ini bisa mengubah tenses ya, yang dimana biasanya kalau katal itu diterjemahkan dalam bentuk past tense dalam bahasa Inggris ya, kemudian yiktol diterjemahkan dalam bentuk future dalam bahasa Inggris. Tetapi apabila fa yiktol ya, penerjemahannya itu biasanya dalam bentuk past tense dalam bahasa Inggris ya. Tetapi ya, dalam pandangan sastra Ibrani dia hanya memandang ini rampung dan belum rampung ya. Jadi Anda nanti bisa membayangkan apabila Anda nanti suatu saat menjadi seorang penerjemah Alkitab ya, ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan bagaimana kalimat Ibrani ini seharusnya diterjemahkan. Nah, baik, saya harap juga Anda sudah menghafal apa itu fa yiktol. Gampang karena yiktol hanya diberi prefix verb ya. Jadi ani fa ektol ya, ata fa tiktol, at fa tikteli, hu fa yiktol, hi fa tiktol ya. Anahnu fa niktol, aten fa tiktelu, aten fa tiktolna. Kemudian hem, fa yiktelu, kemudian hen, fa tiktolna ya. Dan masih banyak sekali ya tenses yang harus kita pelajari ya, juga binyanimnya. Nah, seperti yang sudah berkali-kali saya kemukakan bahwa kemungkinan dalam suatu verba Ibrani itu bisa berubah menjadi 490 bentuk. Karena ada 7 binyan, ada 7 tenses, ada 10 subjek. Sehingga 7 kali 7 kali 10 sama dengan 490. Ya. Jadi Hebrew conjugation semacam ini perlu untuk kita pelajari step by step. Ya. Nah, baik, ini sudah kita pelajari dan kita akan masuk mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari pada unit yang ke-27 ya. Kita belajar tentang fa yiktol yang dimana verb prefix verb di sini ya. Verbnya menggunakan ini patah. Setelah patah ada titik dages ya. Anda lihat di sini verb dengan patah kemudian titik dages, dan verb di sini menjadi verb konversif ya. Verb yang membalikkan tenses, sehingga biasanya Anda akan menemui bahwa fa yiktol ini diterjemahkan dalam bentuk future dalam bahasa Inggris ya. Nah, tetapi ya kalau ditambahi verb ya, ini akan menjadi dibalik verb konversif yang dimana penerjemahannya menjadi bentuk past tense ya. Oke, nah contoh ayatnya di mana ada ya. Jadi ada fa yiktol yang kemudian
saya mengambil di sini salah satu contoh dari terjemahan yaitu King James ya. Fayislak ya. Anda lihat di sini ini adalah fayiktol. Dan biasanya yiktol dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi future tense. Tetapi karena ini fayiktol, maka Anda lihat di sini penerjemahannya diterjemahkan dalam bentuk past tense ya. Karena fafnya itu adalah suatu bentuk narasi yang membalikkan tenses semacam ini. Kejadian 31 ayat 4. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel ya. Dalam bahasa Indonesia kurang kelihatan bentuk tensesnya, tetapi dalam bahasa Inggris lumayan ya. Di sini diterjemahkan dengan bentuk past tense ya. Tetapi kalau Anda membaca dalam naskah bahasa Ibrani-nya, Anda tahu bahwa ini adalah imperfect yang kemudian ada verb conversive di sini ya. Fayislach ya. And Jacob sent ya dalam bentuk past tense ya. Siapa yang menyuruh atau mengutus? Dia adalah Yakov ya. Fayikra ya. Dan dia memanggil ya. And called di sini Anda lihat di sini diterjemahkan dalam bentuk past tense ya. Le Rachel ya. Dan dia memanggil Rahel ya. Uleleah dan pada Lea ya. Kemudian Hasade di padang itu. Nah, El Sono di tempat kambing dombanya. Ya, jadi Anda lihat di sini ada fayiktol yang diterjemahkan dalam bentuk past tense. Ya. Nah sekarang kita akan mempelajari ve katal. Ya, v-nya itu tetap sebagai preposisi. Ya, kemudian ada katal. Nah, katal dalam bahasa Inggris penerjemahannya biasanya diterjemahkan dalam bentuk past tense. Ya, past tense. Tetapi ya, apabila v katal ya, karena verb-nya itu adalah verb conversive, maka verb ini membalikkan tenses. Sehingga Anda akan menemui v katal ini diterjemahkan dalam bentuk future dalam bahasa Inggrisnya. Jadi ini masalah penerjemahan. Tetapi kalau Anda memandang ini dari kacamata sastra Ibrani, ya, Anda hanya akan melihat bahwa ini rampung, ini belum rampung. Nah, katal itu adalah bentuk sudah rampung. Nah, ya, jadi verb sebagai verb conversive, ya, ve ditambah katal, ya, terjemahannya menjadi will do something bla bla bla, ya. Jadi seperti ini ya. Seperti fayiktol tadi, bahwa fayiktol itu adalah fa sebagai preposisi ditambahi dengan yiktol. Ya, yang diikuti dengan yiktol. Nah, apabila v katal ya, preposisi v ya, kemudian diikuti dengan katal. Jadi mudah saja untuk mengingatnya ya. Apabila ani berarti kan katalti kan. Nah, kemudian ditambahi dengan v. Ani v katalti. Ata v katalta. At v katal. Hu v katal. Hi v katla. Anahnu v katalnu. Atem v kataltem. Aten v katalten. Hem v hen. V katlu. Ya, ini adalah paradigma v katal ya untuk tenses v katal ya. Walaupun ini diterjemahkan sebagai verb conversive yang kemudian menjadi future tense, tetapi Anda lihat di sini dalam kajian sastra Ibrani-nya tetap dia adalah katal ya. Oke, sekarang kita mengingat kembali ani first common singular ya. Berarti ani di sini. Nah, first common singular. Ani v katalti.
Mudah ya. Karena katanya Anda sudah hafal. Nah, ata fekatalta ya, second masculine singular. Nah, bagaimana dengan second feminine singular? Berarti at fekatalt ya. At fekatalt ya, ada awalan dan akhiran seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana dengan who? Orang ketiga tunggal laki-laki. Who fekatal ya. He fekatla ya. Nah, bagaimana dengan bentuk pluralnya? Nah, yang tadi kan singular semua. Bentuk pluralnya ya. Anahnu fekatalnu. Atem fekataltem. Aten fekatalten. Hem fehen katlu. Ya. Baik, kita akan mencoba berlatih bagaimana membuat katal menjadi fekatal ya. Anda baca di sini kataf menjadi fekataf, mudah ya. Radafta menjadi feradafta ya. Hasaknu menjadi fehasaknu ya. Batakti menjadi febatakti ya. Sefaktem menjadi usefaktem. Nah, kenapa di sini ya sefaktem menjadi usefaktem bukan fesefaktem? Karena yang di sini sudah ada bentuk seva, ada sevanya, maka verb konversifnya sebagai prefiks dibaca sebagai u ya. Azru feazru ya. Kazart fekazart ya. Sam'ah fesyam'ah ya. Mudah saja, tinggal katal dengan prefiks fe saja. Nah, sekarang kita akan berlatih untuk menerjemahkan ya, yang dimana fekatal, v-nya sebagai verb konversif ya. Velakakta is ya. Livni velakakta isya livni le itsak ya. Nah, dan engkau ambillah ya isya seorang istri le itsak untuk putraku Ishak ya. Nah, terjemahannya di sini kalau bahasa Indonesia agak susah karena tensesnya tidak kelihatan. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris sedikit masih bisa dilihat tensesnya ya. Ve lakakta ya. And you will get ya. Atau and you will took ya. A wife for my son for Isaac ya, diambil dari Kejadian 24 ayat 4. Nah, Anda lihat di sini ya, fekatal diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya future tense ya. Nah, vehaya. Nah, ini juga fekatal ya. Vehaya ya. Sekari ya. Dan itu akan menjadi upah bagiku ya. It will be my wages. Ya. Diambil dari Kejadian 30 ayat 32. Nah. Ve amarta ya, minkahi ya. Then you shall say it is a gift ya. Ve amarta ya. Tanya siapa? Ata, engkau laki-laki ya. And you shall say ya. Then you shall say it is a gift. Minkahi, it is a gift. Diambil dari Kejadian 32 ayat 19. Nah, kita menemukan fekatal selanjutnya ya. Ve asafta et ya. Signe Israel ya. And you shall gather ya. Ve asafta ya. Ini adalah fekatal yang diterjemahkan dalam bentuk
future dalam bahasa Inggris ya. Et signe Israel ya, pada tua-tua dari Israel, the elder of Israel ya. Keluaran 3 ayat 16 ya. Contoh selanjutnya ya. Veshamak belibo ya, and he will glad in his heart ya. Keluaran 4 ayat 14 ya. Vesafaknu ladonai Eloheinu ya, and we must ya, and we must sacrifice to the Lord our God ya. Vesafaknu, dan kita akan mempersembahkan korban ladonai kepada Tuhan Eloheinu, Allah kita ya. Ve'afarti, ve'afarti, dan kami dan aku akan menyeberang. Ve'afarti, and I will pass through ya. Be'eretz Mitzrayim ya. Balaila hazeh ya. Ve'afarti, dan aku akan menyeberang ya. And I will pass through ya. Be'eretz Mitzrayim ya. In the land of Israel ya. Balaila hazeh, pada malam ini ya. On this night. Nah, contoh selanjutnya ya. Ve'amat ya, petah ha'ohel ya. And he would stand in the entrance of the tent ya. Ve'amat ya. Ve'amat itu, dan itu akan berdiri atau dia akan berdiri ya. Petak ha'ohel ya, di depan pintu masuk dari kemah itu ya. Baik, kita akan ambil contoh yang lainnya lagi untuk lebih memahami apa itu vekatal ya. Shamach ya. Kenapa ini dibaca dengan ya? Karena memang Aaron ben Asher dalam bukti sejarah naskah Masorah itu membubuhkan titik di tengah di sini sehingga tidak dibaca V tetapi U ya. Tetapi Anda akan tahu ya, itu walaupun diberi titik dages atau diberi titik mikut atau tidak ya, kalau Anda sudah sering membaca naskah Ibrani, Anda akan otomatis tahu sendiri apakah ini perlu dibaca sebagai V atau perlu dibaca sebagai U ya. Masah, and he will anoint ya. V samrah ya, and she will keep ya. Kenapa diterjemahkan dengan si di sini? Nah, Anda lihat di sini ada akhiran kamats he ya. Vesamrah, dan dia akan menjaga. Nah, dianya itu dia perempuan ya. Vekataf ya, vekataf, and you will write. Nah, Anda lihat di sini ada taf dan di sini ada shva. Sehingga kita tahu ini ditujukan pada gender perempuan. Sehingga terjemahannya and you ya, feminine singular, will write. Nah, sekarang vegadalta ya, and you ya, masculine singular, will grow dari kata gadal ya. And you will grow, masculine singular ya. Contoh yang lainnya lagi ya, supaya kita semakin hafal ya. Ve hasvu ya, and they will think. Ve azarnu, and we will have. Uknaften ya, uknaften, and you will still ya. Atau ugenaften ya. Kemudian ada ushe maiten ya.
ushmaeten. Ya, kalau dibaca cepat seperti itu. Ya. Untuk Anda yang masih belajar, Anda boleh membacanya ini dengan ushmaeten. Ya. And you will hear. Ya. Ini adalah contoh-contoh dari tenses vekatal. Nah, sekarang kita akan practice reading untuk membaca Keluaran 3 ayat 20 ya. Feshalahti. Nah, Anda lihat di sini ada vekatal ya. Dan Anda terjemahnya Anda lihat di sini, and I will stretch out ya. Nah, jadi ya. My hand, pada tanganku ya. Vehiketi ya. Dan aku akan memukul ya. At Mitzrayim bekol nifleotai ya. Aku akan memukul ya pada Mesir ya dengan seluruh ya keajaiban-ajaibanku. Nah ya. Asher eseh bekirbo ya, yang aku akan perbuat di tengah-tengahnya ya. Ve akhareiken, dan kemudian ya yesalah ya, dan setelah itu dia akan membiarkan pergi. Siapa yang akan membiarkan pergi? Fir'aun ya. Etchem, pada kalian ya. Nah, itu pengertiannya secara pesat. Nah, kita sekarang membaca agak lebih cepat ya. Veshalachti et yadi ya. Vehiketi et Mitzrayim bekol nifleotai asher ese bekirbo ya. Ve acharehen Yeshalah ethan. Ya. Baik, kita akan membaca contoh yang lain. Kejadian 2 ayat 24. Ya. Alken. Ya. Ya asaf ish et avi ve et imo. Ya. Et aviv ve et imo. Ya. Vedafak beisto Yehayu ya. Lebashar ya. Echad ya. Alken ya asaf is et aviv ve et imo vedafak beisto vehayu lebashar echad. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, contoh yang lainnya. Kita akan membaca tentang bagaimana bentuk perfect yang kemudian diperlakukan sebagai sesuatu yang pasti ada di masa depan. Seperti juga yang sudah kita baca tadi, Kejadian 2 ayat 24, apabila ya, seseorang itu mengambil istri dan dia bersatu dengan istrinya, dia meninggalkan ayah ibunya dan pasti akan bersatu dengan istrinya untuk menjadi levasar echad. Nah, kadang-kadang ada sesuatu yang terjadi pada kemudian hari ya, menggunakan bentuk katal untuk merujuk kepada kepastian yang pasti akan terjadi. Demikian juga dalam Yesaya 9 ayat 5 ya. Anda lihat di sini ya, ki yelet yulat. Nah, di sini yulat. Yulat itu bentuk katal ya. Katal itu sudah rampung. Tetapi ini kan nubuat, tapi kenapa memakai bentuk yang sudah rampung yang biasanya diterjemahkan sebagai past tense ya, sudah rampung. Kenapa Alkitab menggunakan bentuk sudah rampung ya? Jadi untuk nubuat yang pasti akan terjadi. Kadang-kadang Alkitab menuliskannya dalam bentuk
perfect ya, dalam bentuk yang sudah rampung seperti ini ya. Ki yelet yulat lanu ya. Sebab seorang bayi, anak laki-laki ya, yulat lanu, telah lahir bagi kita. Ya, terjemahnya telah lahir ya. Berarti kan sudah terjadi, tetapi ini nubuat. Kenapa ditulis telah lahir? Nah, inilah gaya dari Alkitab kita, gaya bahasa dari Alkitab kita untuk menunjukkan suatu konfirmasi sesuatu yang pasti terjadi di masa datang ya. Nah, ki yelet yulat lanu ben nitan lanu ya, telah diberikan kepada kita. Semuanya menggunakan bentuk katal ya. Nah, nitan lanu ya, fatehi ya, hamisrah al shikmu ya, fayikra smo pele yoetz el gibor afiat syar shalom ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib ya. Pele yoetz ya, Allah yang perkasa, El Gibor ya, Bapa yang kekal, Afiat ya, Raja damai ya, Syar shalom ya. Oke, kita sekarang akan mengingat kembali ya satu bentuk verba Ibrani yang sangat penting ya, yaitu haya. Nah, kata haya ini adalah kata yang biasanya diterjemahkan sebagai to be dalam bahasa Inggris, tetapi dia juga bermakna sesuatu yang eksis. Nah, verba haya ini ya menjadi sores dari nama Tuhan Yud He Vav He, dan juga nama Tuhan yang diucapkan pertama kali oleh Tuhan kepada Musa ketika Musa bertanya Mashmo ya. Tuhan menjawab dengan Ehye Asher Ehye. Nah, kata Ehye itu soresnya juga haya ya, He Yod He. Nah, He Yod He ini kalau kita konjugasikan dalam bentuk katal ya, ani hayiti ya, agak berbeda, bukan ani hayati tetapi ani hayiti. Atahayita, athayit, huhaya, hi hayata. Nah, bentuk pluralnya untuk katal tense ya. Anahnu hayinu, atem hayitem, aten hayiten, hem vehen hayu. Nah, bagaimana dengan bentuk yiktol? Ya. Ani ehye. Nah, ini yang diucapkan Tuhan sebagai namanya yang pertama ketika Musa bertanya siapa namanya. Ya. Ani ehye, atatiye, atiyi, huyihiye. Nah, ya Anda perhatikan huyihiye ini adalah bentuk imperfect untuk orang ketiga tunggal, dan inilah nanti yang equal dengan nama Tuhan. Ya, berarti Tuhan itu kalau haya itu artinya eksis, ada atau to become ya. Berarti nama Tuhan Yud He Vav He itu artinya sang ada ya. Hi tiye. Nah, bagaimana dengan bentuk pluralnya? Anahnu niye. Atem tihiu. Aten tihina. Hem yihiu. Hen tiyena. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kata haya itu dalam bentuk kotel atau hove ya. Nah, haya ya harusnya kan menjadi hoye ya. Tetapi ada kekhususan di sini. Haya hove ya, di mana yodnya menjadi vav. Nah, nanti kita akan menemukan bahwa haya dan hava itu adalah sinonim ya. Haya ya bentuk partisipalnya bentuk ing ya. Hove ya. Hova untuk feminin ya. Hovim untuk plural maskulin, hovot untuk plural feminin ya.
Baik, kita akan membaca satu contoh ayat. Nah, ayat ini penting ya untuk memahami sang ada itu tadi. Ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya, dan terang itu sudah merupakan atribut Allah yang sebelumnya sudah ada, sehingga dalam kehadiran terang untuk penciptaan alam semesta ini, terang itu bukan diciptakan tetapi diadakan, ya, dipanggil datang pada penciptaan langit dan bumi itu. Nah, kita baca ayat ini dengan seksama. Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or, ya. Vayomer berarti ini Vayiktol, ya. Anda baca di sini diterjemahkan dalam bentuk past tense, ya, naratif past tense. And God said, ya, Elohim God, ya. Yehi, nah ini adalah bentuk jasif. Nah, haya artinya to become atau exist. Biarlah itu ada, biarlah itu datang, ya, Yehi. Ini adalah bentuk jasif. Nah, ini merupakan satu kekhasan dari naskah Ibrani yang dimana dalam naskah Ibrani itu ada yang bermakna jasif, ya, biarlah itu datang untuk yang untuk tunggal. Nah, kadang juga ada kohortatif. Nah, itu untuk merujuk kepada yang plural. Nah, tetapi ini merujuk kepada terang yang tunggal. Berarti Yehi Or, ya, datanglah terang. Kiranya terang itu ada, ya. Jadi di sini tidak menggunakan kata bara menciptakan, ya. Vayehi Or. Nah, di sini. Dan terang itu ada, ya. And there was light di sini. Nah, jasif itu seperti yiktol, tetapi sesuatu yang ada kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu let him bla bla bla, ya. Berarti kalau dalam hal ini Yehi berarti let him come or the light, ya. Nah, kata haya ini penting sekali, ya. Nanti kita akan mematangkan pada unit 29 dan yang terakhir nanti unit 30 kita akan memahami nama Tuhan. Kenapa nama Tuhan, ya? Yod He Vav He. Itu dalam tradisi Yahudi tidak dibaca sesuai aksaranya dan tidak dibaca sesuai nikut yang terbubuh di sana, ya. Tetapi secara tradisi dibaca dengan Adonai atau Hashem, ya. Maka nanti kalau Anda itu mempelajari naskah Ibrani, Anda tidak hanya belajar ini maknanya apa secara harfiah, tetapi sekaligus memahami tata krama. Nah, baik, kita kembali pada Kejadian 1 ayat 3. Ada kata vayomer. Nah, ini berarti vayiktol, ya. Nah, binyan kal imperfect third masculine singular dari kata amar, ya. Nah, kemudian fa-nya ditambah yiktol, ya. Nah, vayomer, ya. Nah, kemudian kita sudah tahu fa-nya itu bermakna vav konversif. Nah, kalau Anda membaca kata vayomer ini, ya, dalam bahasa Ibrani oleh para rabi Yahudi 3 abad sebelum era Yesus Kristus, kata vayomer tadi itu diterjemahkan secara harfiah, dan cara penulisan bahasa Ibrani semacam ini itu nggak lazim sebenarnya dalam sastra Helenistik, ya. Maka terjemahan Septuaginta itu merupakan satu sastra yang tidak tergolong Helenistik karena orang Yunani tidak akan menulis kai eipen di sini. Kenapa para rabi menerjemahkan ini dengan kai eipen? Karena dia menerjemahkan kata vayomer di sini secara harfiah. Jadi menggunakan bahasa Ibrani, tetapi mindsetnya
menggunakan bahasa Yunani, Anda lihat di sini, Septuaginta, tetapi mindsetnya tetap menggunakan cara pandang dia membaca tanah Ibrani. Sehingga terjemahannya sangat harfiah. Sehingga Septuaginta termasuk juga Perjanjian Baru yang ditulis oleh para rasul itu tidak masuk dalam sastra Helenistik, tetapi masuk dalam sastra Judeo-Greek. Ya. Baik, itu yang kita pelajari pada unit ke-28 ini, dan jangan lupa Anda seperti biasa mengingat dan menghafal vocabulary yang diberikan. Ya, kita bertemu pada unit ke-29 mendatang. Shalom.